Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan sujud menyembah-Mu atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami kembali beribadah, memperingati turunnya Roh Kudus. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini yaitu roh yang menuntun. Roh yang menuntun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tertulis, Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Pentakosta Yahudi adalah hari raya panen. Namun ini bukan berarti Roh Kudus baru diciptakan pada saat Pentakosta itu. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Meskipun perannya baru terlihat signifikan dalam Perjanjian Baru, khususnya saat kita membaca Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Namun Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja sejak dari awal mulanya penciptaan, sehingga karya Roh Kudus itu kekal adanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Yang menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita memperingati dan merayakan turunnya Roh Kudus. Namun jangan kita terjebak dalam pemahaman bahwa Roh Kudus itu bolak-balik naik turun dari sorga. Seolah-olah ada kesan Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dulu. Sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara yang terkasih, bahkan nas khotbah hari ini merupakan satu bukti bagi kita keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamatan sejak perjanjian lama. Dalam nas khotbah atau perenungan kita hari ini dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14 merupakan bagian trito Yesaya. Masa di mana umat Tuhan sudah kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi umat Tuhan, yakni kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan usaha membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Apa yang terjadi saat mereka kembali? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Sudah porak-poranda, sudah hancur, berantakan. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke kampung mereka sendiri. Identitas sebagai bangsa pilihan seperti dipertanyakan kembali. Mereka mengalami krisis iman, krisis kepercayaan diri. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Ada perasaan bahwa Tuhan telah menjauh dari mereka. Saudara yang terkasih, di masa inilah Yesaya tampil memberikan pengharapan baru, memberikan semangat baru kepada bangsa Israel dengan mengingat perbuatan Tuhan pada masa lampau yang telah Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang 10 dikatakan, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya. Berperang melawan mereka. Karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka. Dan bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa mereka memerlukan Tuhan. Baru mereka mengingat Tuhan dan bertanya, di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan. Padahal Tuhan sudah sejak dahulu, zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Setelah umat Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan, baru mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Sebagaimana yang tertera dalam ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel adalah salah satunya saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberang Laut Merah. Dengan membelahnya menjadi dua hingga bisa mereka melintasinya. Mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Tidak tersandung dalam perjalanan sampai ke tempat perhentian.
Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Tempat yang aman dan nyaman. Setelah perjalanan yang melelahkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak umatnya. Saat Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Pola teologi seperti ini sangat kuat terlihat dalam kitab para nabi. Saat umat bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Ketika umat berseru memohon pengampunan, berserah kepada Allah, Allah kembali menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Dalam doa pengakuan dan permohonan ini, Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian itu. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan kembali. Dan Yerusalem pun dipulihkan kembali seperti sedia kala. Di mana kota Yerusalem merupakan kebanggaan bagi bangsa Israel. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi baginya. Untuk kemuliaannya sendiri. Bukan kemuliaan manusia. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilah manapun. Saudara-saudara yang terkasih, maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang seharusnya kita saksikan adalah nama Tuhan dalam hidup ini. Perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tidak bisa dilakukan oleh Allah manapun di dunia ini. Dan itu yang membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi perenungan untuk kita dalam nas khotbah hari ini. Yakni yang pertama. Mengingat karya Allah di masa lampau. Menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini. Sekali lagi, mengingat karya Allah di masa lampau, menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebab Allah tidak berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan sampai saat ini. Sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan apa yang kita hadapi. Tuhan Allah yang disaksikan oleh teks Alkitab ini adalah Tuhan Allah yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya iman percaya bangsa Israel. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Tentunya kita pun sudah mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita seperti bangsa Yehuda, tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Lalu saat kesulitan dan penderitaan menghimpit kita, baru kita kembali mencari Tuhan.
Saat itulah kita harus betul-betul bertobat dan menyerahkan diri dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Karena hanya di dalam dan bersama Tuhanlah kita bisa mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kita sebagai umatnya jauh lebih besar dari kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Memang pandemi COVID-19 ini membawa dampak besar dalam berbagai sektor dan lini kehidupan kita sebagai orang percaya. Pekerjaan terganggu, pendapatan berkurang, pengeluaran membludak, ada perasaan tidak tenang saat berpergian, khawatir terpapar COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya berfokus melihat situasi saat ini, kita pasti akan mengalami stres. Bahkan lama-kelamaan kita bisa depresi. Namun ketika kita mengingat dan merenungkan dari belakang bagaimana cara Tuhan berkarya, menolong dan memelihara umatnya, kita pasti memiliki semangat baru dan pengharapan sehingga kita bisa keluar dari tekanan dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sekali lagi, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah sedang dan akan terus menemani dan menyertai kita sebagai umat Tuhan. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup di dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup di dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah dari Roh Kudus itu sendiri. Dalam diri kita pastilah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagaimana tertera dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26 tentang buah-buah roh. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja, dalam ibadah dan doa. Tetapi ia hadir setiap saat, setiap waktu kepada kita umatnya. Saat kita bekerja, saat kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain, saat kita bersama dengan keluarga, saat kita dalam kesulitan, Roh Kudus hadir menguatkan dan menghibur kita. Saat kita dalam bahaya, Roh Kudus akan hadir menolong kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah sudah kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus saat ini? Inilah yang menjadi pertanyaan yang sekaligus menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada satu ilustrasi singkat. Seorang anak kecil ketakutan menyeberangi sebuah jembatan gantung. Ia berjalan bersama ayahnya. Tangannya yang kecil berpegangan
namun karena berkeringat menjadi licin dan genggamannya terlepas dari tangan ayahnya. Ayahnya meraih tangan anak kecil ini dan memegangnya dengan kokoh. Sehingga mereka berjalan bersama menyeberangi jembatan itu sampai ke seberang tanpa ada halangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah gambaran Tuhan memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Tangan kita lemah seperti tangan anak kecil tadi. Genggaman kita bisa terlepas. Tetapi tangan Tuhan yang kuat dan kokoh tidak pernah melepaskan kita. Tangan itulah yang menopang kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Tangan Tuhan yang kuat dan kokoh itulah yang mempunyai kekuatan agar kita tidak berputus asa dalam kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh, agar hidup kita menghasilkan buah-buah Roh. Sebagai ayat hafalan untuk kita hari ini, terambil dari Galatia pasal 5, ayat 25, demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memateraikan dan menanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ke depan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku.